Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai gambaran umum tentang budgeting. Sebelumnya, presentasi ini kami buka dengan pangenjali umat. Om Swastiastu. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, presentasi ini akan dibuka oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Sepsi Kastiani, NIM 19 011 020. Di sini saya akan membahas tentang materi mengenai pengertian dan tujuan dari budgeting itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu pengertian budgeting. Budgeting berasal dari kata budget yang artinya adalah rencana keuangan suatu perusahaan yang disusun secara sistematis berdasarkan program kerja perusahaan. Adapun beberapa pengertian budgeting menurut para ahli, diantaranya yang pertama yaitu menurut Suharman, yaitu budgeting merupakan alat yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan atau bisnis untuk mengungkapkan rencana kegiatan dalam kuantitatif, koordinasi, dan implementasi, serta mengendalikan kegiatan operasional maupun menilai kinerja manajerial dalam suatu organisasi perusahaan. Untuk yang kedua, yaitu menurut Harahap, yaitu budgeting merupakan konsep yang membantu manajemen. Ia larut dalam fungsi manajemen, membantu dan mempermudah manajemen dalam mencapai tujuannya. Nah, dari kedua pengertian budgeting menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa budgeting merupakan suatu proses penyusunan anggaran atau penganggaran atau sebuah rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Budgeting juga dapat diartikan sebagai suatu rencana dengan keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari budgeting itu sendiri. Setiap rencana yang ditetapkan dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari budgeting diantaranya, yang pertama yaitu memberikan batasan dalam jumlah dana yang dimiliki dengan yang digunakan. Untuk yang kedua, yaitu dimanfaatkan untuk landasan yuridis formal dalam menentukan suatu informasi dan investasi dana. Yang ketiga, yaitu merinci jenis sumber dana yang dicari ataupun jenis investasi dana sehingga mempermudah dalam pengawasan. Yang keempat, yaitu merasionalkan dan investasi agar bisa meraih hasil yang maksimal. Yang kelima, yaitu melakukan penyempurnaan yang sudah disusun karena dengan budget yang lebih jelas dan lebih terlihat. Untuk yang keenam, yaitu menampung dan menganalisis serta membuat keputusan setiap usulan yang berhubungan dengan keuangan. Untuk yang ketujuh, yaitu mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak yang terkait, menjadikan budget dimengerti, didukung, dan dijalankan untuk melakukan koordinasi cara atau metode yang akan dilakukan dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Rina Martini, biasa dipanggil Rina, NIM 29. Saya dari jurusan S1 Manajemen Regular Pagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat dari budgeting itu sendiri. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, presentasi
akan segera saya mulai. Baik, seperti yang telah saya katakan di awal, di sini saya akan membahas fungsi dari budgeting. Nah, selain memiliki tujuan yang nyata, budgeting juga memiliki fungsi tersendiri. Jadi menurut Rahayu pada tahun 2013, adapun fungsi dari budgeting di sini yaitu yang pertama berhubungan dengan planning, yaitu diantaranya membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu berhubungan dengan koordinasi, yang diantaranya yaitu membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan, kemudian membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan usaha yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu mengetahui kelemahan dalam sebuah organisasi. Nah, yang ketiga adalah berhubungan dengan motivasi. Nah, anggaran di sini dapat memotivasi pelaksananya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang keempat yaitu berhubungan dengan komunikasi, yaitu anggaran meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, dan pelaksanaan. Dan yang kelima yaitu berhubungan dengan controlling atau pengendalian dan evaluasi, yang diantaranya yaitu membantu mengawasi kegiatan pengeluaran, selanjutnya membantu mencegah pemborosan, dan yang terakhir yaitu membantu menetapkan standar baru. Nah, selain fungsi dari budgeting, ada juga manfaat dari budgeting. Adapun manfaat dari budgeting itu sendiri, yaitu dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan perusahaan, anggaran juga memiliki berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi menurut Nordiawan pada tahun 2012, budgeting itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu budgeting merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan divisi yang satu dengan divisi yang lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Nah, yang kedua, budgeting menyediakan tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu budgeting sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Dan yang keempat yaitu budgeting sebagai alat pengawasan yang baik ketika perusahaan itu sedang menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, maka manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada menurut Navarin yaitu pada tahun 2012, manfaat anggaran antara lain yang pertama, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga yaitu dapat memotivasi karyawan, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Yang keempat yaitu menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang terakhir yaitu alat pendidikan bagi para manajer. Jadi berdasarkan manfaat budgeting yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa budgeting itu menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Selain itu, budgeting juga memiliki manfaat sebagai pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Wina Naryani, NIM 19011019. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari budgeting dan kaitan antara budgeting dengan fungsi manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis budgeting.
Mengelompokkan budgeting merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyusunan suatu anggaran. Dengan mengelompokkan anggaran, kita dapat menentukan jenis-jenis anggaran sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa jenis anggaran jika dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama, dari segi dasar penyusunan anggaran, dari segi cara penyusunan anggaran, dari segi jangka waktu, dari segi bidang, dari segi cara atau kemampuan penyusunan anggaran, dan yang terakhir dilihat dari segi metode penentuan harga pokok produk. Yang pertama dilihat dari segi dasar penyusunan anggaran. Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu yang dimana dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah anggaran tetap. Anggaran tetap di sini merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Yang kedua dilihat dari cara penyusunan anggaran. Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik merupakan suatu anggaran yang disusun dalam jangka waktu satu periode tertentu, yang pada umumnya anggaran ini disusun di akhir tahun periode. Sedangkan anggaran kontinu merupakan suatu anggaran yang disusun yang dipergunakan untuk perbaikan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi bidang. Dari segi bidang di sini mencakup dua hal, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional di sini merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan kegiatan perusahaan yang dimana nantinya dapat digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi. Sedangkan anggaran keuangan merupakan suatu anggaran yang disusun yang dimana nanti hasilnya digunakan dalam penyusunan laporan neraca. Kemudian yang keempat yaitu dari segi jangka waktu. Dalam segi jangka waktu ini anggaran dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran jangka pendek dan juga anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek merupakan suatu anggaran yang disusun dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan anggaran jangka panjang merupakan suatu anggaran yang disusun dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kelima, dilihat dari segi kemampuan penyusunan anggaran. Dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan rangkaian jenis anggaran secara lengkap. Sedangkan anggaran parsial merupakan suatu anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau dalam artian disusun berdasarkan bidang-bidang tertentu. Yang keenam, dilihat dari segi fungsi. Dari segi fungsi di sini mencakup dua kategori, yaitu anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Anggaran tertentu di sini merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan atau untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dimanfaatkan untuk hal lain. Sedangkan anggaran kinerja di sini merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah anggaran dilihat dari segi metode penentuan harga pokok produk, yang dalam hal ini mencakup 4 hal, yaitu anggaran tradisional yang juga merupakan anggaran konvensional, yang kedua anggaran berdasar fungsional yang dimana anggaran ini disusun berdasarkan pengharga pokokan penuh yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tetap. Yang ketiga anggaran berdasar sifat yang dimana anggaran ini disusun berdasarkan pengharga pokokan variabel yang nantinya digunakan dalam dasar penyusunan anggaran variabel. Dan yang terakhir adalah anggaran berdasar kegiatan, yang dimana anggaran ini disusun berdasarkan kegiatan operasional perusahaan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tetap maupun anggaran variabel. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai kaitan budgeting dengan fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Begitu juga halnya dengan budgeting yang merupakan suatu anggaran yang dimana digunakan dalam penentuan tujuan dalam suatu organisasi. Jika dikaitkan antara budgeting dan juga fungsi manajemen tidak memiliki perbedaan yang jauh berbeda,
dilihat dari segi proses, perencanaan, pengaktualisasian, pengkoordinasian, dan juga pengawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa budgeting dan juga fungsi manajemen memiliki kaitan proses yang sama dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi.